Aktivis LGBT se-ASEAN bersiap-siap menggelar pertemuan di Jakarta. Rencana itu menuai kecaman dari Majelis Ulama Indonesia yang mendesak pemerintah agar menolak izin pertemuan tersebut. Pelaku itu bisa melakukan sebuah penularan. Penularannya bukan dalam konsep ada virus, ada kuman, bukan. Tapi yang disebut dengan teori perilaku, Pavlov. Semua teori-teori yang dipakai dalam teori perilaku adalah teori penularan dari konsep pembiasaan. Perkataan salah seorang wanita dari dosen-dosen liberal, Profesor Sifulana, ya, dia berkata yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran dicela bukan homoseksualnya, tapi cara berhomoseksualnya. Entah caranya bagaimana diharamkan oleh Allah. Yang Allah haramkan jelas homoseksualnya. Allah mengatakan, makanya tahu dia baca Quran atau tidak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang maraknya kaum Sodom, ya. Kaum penyuka sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Kaum ini pernah dibinasakan oleh Allah SWT ketika zaman Nabi Lut. Karena tidak ada kaum sebelumnya itu yang melakukan perbuatan yang sekeji ini, yaitu laki-laki mendatangi laki-laki, ya. Kemudian Allah binasakan. Akan tetapi masih ada bibit-bibit kaum tersebut sampai hari ini. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, aktivis LGBT se-ASEAN bakal gelar kumpul bareng di Jakarta. Kita sebagai seorang muslim, ya, terutama warga negara Indonesia, ya, kita menolak, ya, kaum-kaum pelangi ini untuk menginjakkan kaki di Indonesia, ya. Karena mereka ini adalah kaum yang terlaknat, ya. Kemudian mereka ini semestinya ini adalah penyakit yang harus diobati, ya, bukan untuk dikembangkan di negeri kita tercinta ini. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya, ya. Aktivis LGBT se-ASEAN bersiap-siap menggelar pertemuan di Jakarta. Rencana itu menuai kecaman dari Majelis Ulama Indonesia yang mendesak pemerintah agar menolak izin pertemuan tersebut karena bertentangan dengan norma-norma agama dan kebangsaan. Iya, betul. Aktivis LGBTQ dari sejumlah negara di Asia Tenggara bersiap-siap kumpul di Jakarta. Perhelatan mereka diberi nama ASEAN Queer Advocacy Week, Pekan Pertemuan Advokasi Kaum Queer atau penyuka banyak gender. Yang diundang aktivis di Malaysia, Thailand, Laos, Singapura, dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Perhelatan ini rencananya digelar di Jakarta pada 17 sampai 21 Juli 2023. Penyelenggaranya ASEAN Soji Caucus, organisasi yang berpayungkan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Arus Pelangi dan Forum Asia menyatakan ikut menggelarnya. Rencana ini menuai kecaman dari Majelis Ulama Indonesia. Perbuatan kaum LGBTQ dengan berbagai wujudnya harus ditindak, apalagi jika mereka mengkampanyekan perilaku menyimpang itu. Saya sangat setuju sekali, ya, teman-teman, ya. Jadi perilaku mereka ini sangat menyimpang, ya, terutama dalam agama, ya. Tidak ada pun agama yang menyeru kepada menikah sesama jenis, ya. Kemudian, ya, dalam nilai-nilai norma itu, ya, yang ada di Indonesia ini, tidak ada yang menyuruh untuk menikah sesama jenis. Pecinta sesama jenis nggak ada. Yang ada menikah itu laki-laki dan perempuan. Dan ini jelas-jelas, ya, perbuatan yang menyimpang. Nah, teman-teman, jadi saya akan tampilkan dan mengajak teman-teman untuk mendengarkan bersama, yaitu tentang masalah kaum pencinta sesama jenis, yaitu LGBT. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah. Mari kita simak, ya. Ini dalil bahwasanya praktik homoseksual itu penyakit yang menular. Penyakit yang menular. Tadinya di Sodom doang, tapi kemudian tertular ke kampung-kampung di sekitarnya. Sehingga kampung-kampung 4 negeri atau 6 negeri itu semuanya praktisi homoseksual. Ya, diutus Nabi Lut kepada mereka untuk menegur mereka atas perbuatan mereka yang sangat menyimpang dari norma dan dari akal sehat. Iya. Ya, Allah berfirman, ya, Nabi Lut berkata kepada mereka, "Atatuna dzukrana minal alamin?" Apa kalian menggauli sesama laki-laki? "Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun." Kalian menggauli laki-laki,
Sementara kalian meninggalkan wanita yang Allah ciptakan wanita untuk kalian. Allah ciptakan manusia berpasang-pasang. Khalaqnakum azwaja, kami menjadikan kalian berpasang-pasang. Ya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah kami ciptakan untuk kalian istri-istri agar kalian condong kepada istri-istri tersebut. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang telah menciptakan Adam. Terus Allah ciptakan pasangannya. Buat apa? Agar Adam tentram dengan pasangan tersebut. Dan kita tahu naluri manusia, laki-laki suka perempuan, lawan jenisnya. Lawan jenisnya itu sudah terpatri dari sananya. Namun ada orang kelainan. Kelainan suka dengan sesama laki-laki, ya, sesama jenis, ya. Apakah wanita dengan wanita, lesbi, atau lelaki dengan lelaki. Yeah. Dan ini adalah fitrah yang sudah dirusak. Fitrah ini bisa dirusak, bisa. Ya, makanya kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin. Sungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku dalam kondisi hanif, lurus. Ya, condong kepada kebaikan, jauh daripada kesyirikan. Fajtalathum syayatin, tapi syaitan merusak mereka. Yeah. Merusak mereka. Jadi jadilah mereka punya kelainan seksual, ya, tidak normal. Dan ini kelainan yang tidak dimiliki, bahkan hewan pun tidak melakukannya. Ya, hewan pun tidak melakukannya. Dalam ayat yang lain kata walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min duni nisa bal antum qaumun musrifun. Dan ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, ya, atatuna al-fahisha, kalian melakukan perbuatan fahisyah. Fahisyah perbuatan keji. Secara tabiat manusia orang tidak suka fahisyah. Makanya disebut kepada homoseksual, disebutkan juga kepada zina, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu zina dalam surat Al-Isra. Jangan kalian dekati zina, innahu kana fahisyatan. Sungguhnya zina itu fahisyah. Wa sa'a sabila, dan perbuatan yang buruk yang mengantarkan pada neraka jahanam. Di dalam ketika Allah berbicara tentang zina, Allah mengatakan innahu kana fahisyah. Fahisyah yaitu perbuatan buruk, tapi Allah datangkan dengan munakkar, yaitu dengan tanwin. Innahu kana fahishatan, ada tanwinnya. Tapi ketika Allah berbicara tentang homoseksual, Allah pakai alif lam. Ya. Allah pakai alif lam, itu al-fahisha. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha. Ya. Kalian melakukan al-fahisha pakai alif lam. Yaitu seakan-akan perbuatan keji tersebut sudah terpatri dalam diri kalian. Itu perbuatan keji, cuma hanya kalian kemudian maksakan diri dan akhirnya terbawa, fitrah kalian rusak. Saking rusaknya fitrah mereka, orang-orang Sodom ini, kaum Sodom, ketika mereka melihat ada orang yang normal, mereka ngejek. Dikatakan sok suci. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan mereka? Mereka berkata tentang Nabi Lut, kata mereka, innahum unasun yatatahharun. Fama kana jawab qaumim illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Apa perkataan kaum Nabi Lut ketika Nabi Lut mendakwahi mereka? Mereka berkata bahwasanya tidak ada jalan kecuali kita usir Lut dan keluarganya. Innahum unasu yatatahharun. Mereka adalah manusia-manusia yang sok suci. Padahal mereka yang rusak. Iya, mereka yang rusak. Mereka yang rusak. Ini bahaya, perubahan fitrah ini bahaya. Dan apalagi zaman sekarang dipropaganda oleh orang-orang liberal. Yang mengatakan homoseksual halal, ya, kata dia ini given from God, ya. Ini dari Allah begini. Enggak, ini semua kelainan. Harus diperbaiki. Ya. Kelainan. Ya, mereka berbagai macam dalih, ya. Ya, kemudian enggak usah di ini hukumnya halal, ya. Hukumnya halal. Bahkan mereka berani menghalalkan praktek seksual. Sampai yang paling menakjubkan perkataan salah seorang wanita dari dosen-dosen liberal, Profesor Sifulana, ya. Dia berkata yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an dicela bukan homoseksualnya, tapi cara berhomoseksualnya. Entah caranya bagaimana yang Allah. Yang Allah haramkan jelas homoseksualnya. Allah mengatakan, makanya tahu dia baca Quran atau tidak, ya. Atatuna innakum atatuna dzukrana minal alamin. Apakah kalian mendatangi laki-laki, menggoda laki-laki, wahai kaum laki-laki? Kenapa kalian menggoda laki-laki? Yang Allah ingkari praktek homoseksualnya. Dia bilang enggak, yang dilarang bukan praktek homoseksual, tapi cara berhomoseksualnya. Waliyadzubillah, ya. Dapat wahyu dari syaitan. Iblis, ya. Sehingga wanita tersebut kemudian nafsirkan demikian, dapat penghargaan lah, macam-macam lah. Dosen di salah satu universitas Islam di tanah air lah. Ya, mereka ini yang akhirnya menghalalkan
homoseksual dengan berbagai cara. Kata mereka, ini dari sananya, Allah yang kasih. Yang kedua kata mereka, ngapain Allah ngurus esek-esek seperti ini? Ini bukan ranah Allah, gampangnya begini. Ini bukan ranah Allah. Kemudian kata mereka lagi antara mereka, kalau memang ini haram, kenapa Allah tidak turunkan adab? Seperti kaum Nabi Lut, kalau ini haram. Buktinya nggak ada orang praktik muslim di mana-mana, nggak ada yang binasa. Subhanallah. Mereka menghalalkan dengan berbagai macam cara. Ya. Saya bilang sama aja kalau saya ambil pentungan, saya pukul kepalamu benjol, juga tidak ada, belum tentu ada azab dari langit, belum tentu. Terus apakah berarti mukul kepalamu sampai benjol hukumnya halal? Ya. Orang-orang korupsi sekarang ada hubungan dari langit nggak? Sekarang orang korupsi, koruptor, sebagian para pejabat. Iya, betul. Apakah ada hukuman dari langit? Nggak ada, berarti halal dong. Aneh mereka orang liberal ini, ya, aneh. Nah, teman-teman semuanya, itulah tanggapan dari Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizatullah yaitu terkait masalah kaum Sodom ini memang sangat meresahkan ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT ya, apabila ada kaum Sodom ini ya di tengah-tengah masyarakat, berhati-hati karena ya mereka itu, perbuatan mereka itu bisa menular kepada anak-anak muda, yaitu dengan perilaku ya, tingkah laku, itu bisa menular. Karena memang ini sudah diteliti oleh dokter ya. Dan nanti saya akan tampilkan dokter tersebut mengatakan perilaku yang seperti ini itu bisa menular ya. Yang dahulunya normal, menyukai lawan jenis, sekarang kalau berteman dengan orang kaum Sodom ini itu bisa menular ya. Jadi saya akan tampilkan videonya nanti ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT ya. Jadi kaum Sodom ini ya, itu sudah ada sejak dari kaum Nabi Lut ya. Manusia pertama yang melakukan nikah sejenis, kawin sejenis, itu adalah umatnya kaum Nabi Lut alaihissalam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya, ingatlah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kalian telah melakukan al-fahisyah ya, yang belum pernah dilakukan seorang pun di alam ini. Surat Al-Ankabut ayat 28. Jadi kaum Nabi Lut ini memang dia melakukan kerusakan yang parah di atas muka bumi. Karena sebelum umat-umat yang lain itu tidak pernah melakukan perbuatan yang sekeji ini. Dan mereka dikenal sebagai umat yang sangat bejat ya. Saking bejatnya, sampai nurani yang baik itu hilang hingga terjadilah kemaksiatan yang sangat menjijikan ini. Sebelum zaman Nabi Lut, sudah ada umat yang dibinasakan oleh Allah SWT. Seperti kaumnya Nabi Nuh, kaum Nabi Ad, dan kaum Nabi Samud. Namun mereka belum pernah melakukan pelanggaran seperti yaitu homoseksual. Karena itulah Allah menghukum umatnya Nabi Lut dengan hukuman yang sangat berat ya. Yang sangat berat. Yang belum pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Buminya dicungkir, lalu mereka dilempari batu. Mengerikan sekali ya hukumannya itu ketika Allah menurunkan binasakan ya kaum Nabi Lut itu. Jadi ya tanahnya itu dijungkir, kemudian dilepas, kemudian dilemparin batu dari atas ya. Itu hukumannya ketika Allah binasakan kaum Nabi Lut. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi saya akan tampilkan ya, semestinya ya, kelainan seperti itu adalah penyakit. Karena itu adalah kebiasaan perilaku seseorang. Nah, teman-teman semuanya, saya akan tampilkan videonya ya. Mari kita simak. Semua apa yang terdiagnosis dalam buku ini adalah membantu orang untuk bisa dikembalikan dan dibantu kembali fitrah yang memang kemudian mereka dapatkan dari Yang Maha Kuasa. Apa bisa menular kalau itu penyakit? Apa bisa menular? Tadi yang dikatakan dari Bu Elisman, perilaku itu bisa melakukan sebuah penularan. Penularannya bukan dalam konsep ada virus, ada kuman, bukan. Tapi yang disebut dengan teori perilaku, Pavlov. Semua teori-teori yang dipakai dalam teori perilaku adalah teori penularan dari konsep pembiasaan. Kucing saja, anjing saja, dia tahu mencet bel, keluar makanan. Perilaku manusia lebih bisa seperti itu. Dia mengikuti suatu pola, akan menjadi suatu karakter, jadi kepribadian, jadi membentuk kebiasaan, dan sebagainya, akhirnya menjadi penyakit. Menularnya dari konteks perubahan perilaku dan pembiasaan. Baik. Tapi memang betul ya teman-teman ya. Kalau seseorang itu kelainan ya, yaitu kelainan tentang
misal ya, seorang itu homoseksual, kemudian bercampur dengan orang yang normal, lama-lama orang yang normal itu akan mengikuti ataupun akan ketularan dengan perilaku homoseksual itu. Makanya teman-temannya hati-hati, jangan sampai ya anak-anak muda sekarang ini ya itu berdekatan dengan perilaku-perilaku yang menyimpang seperti ini ya. Jika kita perhatikan di dalam Al-Quran, ternyata Allah memberikan hukuman kepada umat Nabi Lut itu dengan 4 hukuman sekaligus ya, karena saking bejatnya. Yang pertama adalah dibutakan matanya. Di surat Al-Qamar ayat 33 Allah berfirman, yang artinya kaumnya Lut telah mendustakan peringatan. Kemudian di ayat 37 Allah berfirman, sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Surat Al-Qamar ayat 37. Kemudian yang kedua, Allah kirimkan suara yang sangat keras. Allah Ta'ala berfirman yang artinya mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Surat Al-Hajr ayat 73. Suara itu sangat keras, datang memekakkan telinga mereka di saat matahari terbit, di saat bumi mereka telah diangkat. Dan yang ketiga, bumi yang mereka tempati diangkat dan dibalik. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan. Jadi dibalikkan gitu ya. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Surat Al-Hud ayat 82. Jadi dibalikkan, kemudian dilempar dari atas itu batu ya. Subhanallah, ngeri sekali ya. Sesungguhnya Jibril mengangkat seluruh wilayah kampung ini dari bumi, diangkat dengan sayapnya hingga sampai ke langit dunia. Hingga penduduk langit dunia mendengar lolongan anjing mereka dan kokok ayam. Kemudian dibalik, karena itu Allah sebut mereka dengan Al-Muktafiqah, yaitu terbalik kepala dan kakinya. Subhanallah ya. Dibalik gitu ya. Kemudian dilepaskan. Lalu dilempar kembali ke tanah. Allah Ta'ala berfirman, Al-Muktafiqah, negeri-negeri kaum Lut yang dilempar ke bawah. Surat Al-Najm ayat 53. Dan yang keempat, dihujani dengan batu. Begitu berat ya teman-teman ya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Surat Al-Hajr ayat 74. Setiap batu ada namanya, Allah menyebutnya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang diberi nama oleh Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Surat Az-Zariyat ayat 34. Mengerikan ya sekali ya teman-teman yang diberkahi Allah. Dalam Al-Quran itu mengisahkan tentang dibinasanya kaum Nabi Lut. Ya, itu diazab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu diangkat ya, tanahnya itu dicungkir balikkan, kemudian dilepaskan dan dihujani oleh batu. Subhanallah, sangat mengerikan sekali. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.